Alhamdulillah, ditemani dengan backsound dari alam. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana kekayaan alam yang hari ini menjadi perbincangan dan mengguncang, serta kekayaan alam yang membuat bencana. Bukan kekayaan alamnya yang salah, tapi bagaimana manusianya yang mengelola itu yang membuat kekayaan alam itu menjadi sebuah bencana. Dan kita akan bahas terkait dua bencana. Yang pertama adalah bencana terkait dengan alam itu sendiri yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Itu adalah bencana yang terdampak langsung secara fisik, bahkan menimbulkan banyak korban, ribuan ya, mungkin lebih, dan juga kerusakan dari infrastruktur dan kerusakan alam lainnya. Yang mana kerusakan alam ini tentunya tidak serta-merta disebabkan oleh alam itu sendiri, atau sering kita dengar badai siklon yang menjadi dalang daripada bencana tersebut. Ternyata setelah ditelusuri, kerusakan alam itu atau bencana banjir dan longsor gelondongan itu tidak hanya terjadi karena adanya cuaca ekstrim, tapi lebih disebabkan kerusakan yang begitu besar dan menghilangkan banyak nyawa disebabkan karena ulah tangan manusia dengan berbicaranya gelondongan-gelondongan yang hadir saat banjir berlangsung. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa kerusakan itu tidak hanya karena cuaca, tapi disebabkan juga karena ulah tangan manusia. Kemudian bencana yang kedua adalah bencana yang disebabkan oleh kekayaan alam, ya, bukan disebabkan oleh kekayaan alam ya, tapi berkaitan dengan kekayaan alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, tapi bencana ini tidak terjadi secara fisik, tapi terjadi secara struktural, secara organisasi, yang mana ada sebuah ormas besar ya di negeri ini yang sedang terkena bencana. Yang mungkin ini adalah bencana terbesar kali ya kalau dilihat dari track recordnya. Walaupun memang pernah mengalami hal-hal yang serupa, tapi sampai dengan hari ini sudah hampir 1 bulan, berapa bulan ya, bencana di organisasi ini belum juga mendapatkan solusinya. Nah, apa yang menyebabkan bencana di organisasi ini terjadi? Ya lagi-lagi karena masalah, ya disinyalir, masalah kekayaan alam atau konsesi tambang. Jadi ketika alam ini dikelola dengan tidak bijak dan juga bagaimana mengelolanya itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam, maka kita lihat dan kita rasakan hari ini. Alamnya rusak, organisasinya rusak. Walaupun ya sekalipun organisasi tersebut adalah organisasi Islam terbesar. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mereka dibebani atau diberikan konsesi tambang untuk mengelola salah satu kekayaan alam yang ada di negeri ini, maka belum juga dikelola, tapi bencana sudah hadir. Nah, inilah yang kita saksikan. Nah, apa poin yang ingin kita ambil ya dari kejadian ini? Artinya, dalam mengelola kekayaan alam ini, kita perlu nilai-nilai, kita perlu melibatkan moralitas dan juga nilai-nilai dalam mengelolanya. Apakah harus dikelola sedikit-sedikit, atau boleh banyak, atau harus ada pembatasan. Nah, disinilah letaknya. Dan bagaimana cara distribusinya. Apakah orang yang mengelola yang harus dapat banyak, ataukah kekayaan ini milik semua orang. Nah, poin-poin inilah yang harus kita perhatikan teman-teman, yang harus jadi pembahasan kita, yang harus kita sadari. Karena ternyata ada hak kita dalam kekayaan alam ini. Baik di dalam Islam, itu tidak boleh kekayaan alam itu dimiliki oleh perorangan, dan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Undang-Undang Dasar di Republik ini, di pasal 33 ayat 3 itu, ya semua kekayaan alam ini adalah dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi hari ini sejak kita merdeka ya, atau sejak kita reformasi ya, kita lihat bagaimana kekayaan alam ini dieksploitasi secara ugal-ugalan, serampangan, dibuatkan regulasinya, dan dinikmati oleh sebagian dan segelintir orang, yaitu para pejabat dan pengusaha saja. Sedangkan rakyat tidak dapat apa-apa, teman-teman ya. Rakyat hanya diberikan beban berupa pajak penghasilan, pajak pembelian, jual beli, pajak usaha, pajak bangunan, pajak lahan, pajak waris pun diambil. Bahkan bayi yang lahir ke bumi itu, yang ke dunia ini, sejak dia minum susu dan pakai pempes, mereka sudah kena pajak. Nah, inilah sistem kapitalis yang hari ini
hegemoni kita untuk mengeksploitasi manusia dan juga kekayaan alamnya. Jadi organisasi sebesar itu pun bisa kena bencana. Nah, bencana yang hari ini belum terselesaikan. Jadi hadirnya negara itu sangat penting dalam mendistribusi secara merata kepada masyarakat. Jadi tidak hanya ormas-ormas ataupun organisasi-organisasi tertentu saja yang boleh menikmati kekayaan alam ini. Nah, inilah belum juga dikelola konsesi itu, tapi sudah menimbulkan bencana di internalnya. Jadi bagaimanakah yang benar? Yang benar adalah negara mengambil secara utuh, mengelola secara utuh, mempergunakannya secara bijak dengan tidak merusak dan juga melakukan perbaikan-perbaikan setelah diambil, dan juga dalam aspek distribusi kekayaan tersebut juga penting, karena inilah yang memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ataupun rakyat. Karena bumi ini kita tempati memiliki kekayaan yang harus bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Jangan sampai orang-orang tertentu yang menikmatinya. Seperti sistem kapitalis yang hari ini berlaku, hanya sebagian orang saja yang bisa menikmati kekayaan alam yang ada di negeri ini. Maka teman-teman, kita harus sadar, kita harus mulai belajar lagi bahwa kita harus sadar, kita harus belajar bahwa kita harus memperjuangkan bahwa sistem dalam Islam memiliki solusi terbaik untuk mengelola kekayaan alam dan juga mendistribusikannya, dan juga tidak mengeksploitasinya secara ugal-ugalan, karena kita dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ini jelas nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadisnya. Semoga kita bisa belajar lagi lebih dalam, kita juga bisa memahami dan kita bisa memperjuangkannya. Barakallahu fikum.